Saat Anda berdiri di tengah gurun tandus, lalu menatap ke bawah, sebuah sumur raksasa menembus bumi sedalam 11.000 meter, setara 37 menara Eiffel yang ditumpuk. Inilah yang dilakukan China pada 2023. Ini adalah sumur terdalam di Asia dan nomor 2 di dunia. Dari kedalaman itu, mereka mengangkat batuan berusia lebih dari 500 juta tahun, saksi bisu dari zaman sebelum dinosaurus. Pertanyaannya, untuk apa manusia menggali sedalam itu, dan apa yang mereka cari? Bumi memiliki lapisan, kera, mantel, inti. Kita hidup di kerak, hanya lapisan tipis di atas bola raksasa dengan suhu dan tekanan yang meningkat ke bawah. Di inti, suhunya mencapai lebih dari 5.000 derajat Celcius, cukup untuk melelehkan besi. Tapi manusia belum pernah menembus mantel, apalagi inti. Maka proyek pengeboran China bukan sekadar kerja teknik, ini adalah upaya menantang batas manusia. Pada tanggal 30 Mei 2023, pengeboran dimulai di tengah gurun Taklamakan, wilayah Tarim Basin. Lokasi ini bukan sembarangan, tempat paling panas, kering, penuh badai pasir, namun menyimpan 83% cadangan minyak, dan 64% gas alam China jauh di bawah tanah. Disinilah sains bertemu politik, penelitian bertemu kebutuhan energi. Mengebor ribuan meter bukan sekadar memutar bor. Setiap meter berarti pertempuran melawan bumi. Pipa bisa hancur, lubang bisa runtuh, bor bisa meleleh. Pada kedalaman lebih dari 10.000 meter, suhu mencapai 210 derajat Celcius, tekanan melampaui 145 megapascal. Lebih besar dari tekanan di titik terdalam Samudra Pasifik. Untuk menghadapinya, China National Petroleum Corporation merancang rig otomatis bernama Shendytik 1. Dengan mesin ini, mereka menembus 12 lapisan geologi dan menciptakan profil geologi 10.000 meter pertama di Asia. Setiap batu yang terangkat menjadi halaman dari buku sejarah bumi yang selama ini terkunci. Alasan pengeboran ini ada dua. Pertama, sains, memahami evolusi bumi, struktur kerak, dan potensi sumber daya. Kedua, energi, mencari cadangan minyak dan gas untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Dan hasilnya jelas, pada kedalaman 10.900 meter, mereka menemukan lapisan penghasil minyak dan gas. Bagi China, ini adalah jackpot, pengetahuan sekaligus energi. Dalam dunia yang mulai beralih ke energi terbarukan, memiliki kendali atas cadangan fosil sendiri berarti kekuatan politik. China bukan pionir. Amerika pernah mencoba lewat proyek Mohole pada 1958, ingin menembus mantel lewat dasar laut. Tapi biaya membengkak, politik memotong dana, dan proyek gagal setelah hanya menembus 183 meter. Uni Soviet lebih nekat dengan Kola Super Deep Borehole. Mereka mencapai 12.260 meter, lubang terdalam yang pernah dibuat manusia. Tapi panas 180 derajat Celcius membuat batuan berperilaku seperti plastik, bor patah, dan proyek ditutup. Meski gagal, mereka menemukan fosil mikroba berusia 2 miliar tahun dan air di kedalaman yang tak terbayangkan. Kini, China melanjutkan mimpi lama, menaklukkan perut bumi. Tarim Basin bukan hanya ladang minyak. Tempat ini pernah melahirkan misteri arkeologi. Mumi berusia 4.000 tahun, masih lengkap hingga bulu mata. Tapi bagi Beijing, yang lebih penting adalah energi. Dengan setengah kebutuhan minyak masih impor, setiap tetes minyak domestik berarti kedaulatan nasional. Ironinya, ketika dunia beralih ke tenaga surya dan angin, China justru menggali lebih dalam ke bahan bakar fosil. Tapi mungkin inilah cara mereka menyiapkan transisi, mengamankan energi hari ini, sambil membangun energi masa depan. Manusia sudah ke bulan, tapi belum pernah menembus mantel bumi. Tekanan dan panas menjadikan setiap meter ke bawah sama sulitnya dengan setiap kilometer keluar angkasa. Itulah mengapa banyak ilmuwan mengatakan, mengebor bumi lebih sulit daripada menjelajah kosmos. Kini, China punya catatan. Lubang 11 km, batuan 540 juta tahun, minyak di kedalaman tak terbayangkan. Tapi ada pertanyaan yang jauh lebih besar. Apakah ini awal era eksplorasi bumi baru, atau justru tanda terakhir kegigihan manusia mengejar minyak,
saat seluruh dunia berusaha meninggalkannya. Di bawah pasir gurun itu, mungkin bukan hanya energi yang ditemukan, tapi juga cermin. Apakah kita menggali untuk ilmu pengetahuan, atau sekadar untuk mempertahankan ketergantungan lama?